Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Akad Musyarakah. Pengertian akad musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana, pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis akad musyarakah. Yang pertama, musyarakah hak milik atau syakiratul amlak. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, dan warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, musyarakah akad. Musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dengan modal atau keuntungan berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Musyarakah akad dapat diklasifikasikan menjadi musyarakah al-inah, syirak, al-inan, musyarakah abdan atau syarikah amal, musyarakah wujuh, dan musyarakah mufawadah. Dasar syariah mengenai landasan hukum musyarakah antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 12 dan surah Asy-Syadd ayat 24. Artinya, dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu. Quran surah An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka membuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Quran surah Asy-Syadd ayat 24. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, saya yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi sikap pengkhianatan. Secara ijma, bahwa Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau berkata, kaum sebab muslimin telah berkonsekuens terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen lainnya. Penerapan akad nisbah dalam musyarakah. Pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat persentase modal dan dalam pengelolaan usaha. Sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapat untung atau rugi. Pembagian nisbah bagi hasil di perbankan syariah ditetapkan oleh pihak bank yang berkesepakatan dari nasabah. Untuk persentase bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam negosiasi yang dibahas adalah prediksi laba bersih dengan melihat pembukuan beberapa bulan sebelumnya serta peluang bisnisnya. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra tidak boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Yang B, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Perlakuan akuntansi PSAK 106. PSAK nomor 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad musyarakah. Dalam PSAK nomor 106 menjelaskan untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagian dasar penentuan bagi hasil. Maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Ilustrasi kasus musyarakah.
Contoh yang pertama adalah kerjasama usaha bagi hasil. Dalam hal ini, kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis. Nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor. Yang kedua adalah pembiayaan modal kerja bank. Pihak bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal atau syibul ma'al yang akan melihat kelayakan satu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, pihak-pihak akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.